Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita kembali di ruang Zoom meeting ini, walaupun ini adalah rekaman, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi inti materi yang ingin saya sampaikan. Hari ini hari Selasa pukul 13, kita akan berbicara, karena ini adalah awal pertemuan, maka saya ingin bicara tentang kontrak belajar. Kita akan masuk ke on class dulu ya. Baik, Anda sudah melihat on class kita. Selamat datang di mata kuliah seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa aturan yang harus kalian taati, yaitu mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan berbasis e-learning yang dilaksanakan oleh dosen. Kuliah daring ini dilaksanakan dengan menggunakan onclass.ump.ac.id. Isilah kehadiran Anda dengan mengklik tombol kehadiran di halaman muka ini setiap memasuki kelas atau pertemuan. Kehadiran dinilai 80% dari 16 pertemuan dalam satu semester, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ikutilah semua alur yang ada di dalam kelas daring, diawali dengan sapaan, materi, kegiatan, tugas, dan penutup. Bacalah instruksi yang ada dalam setiap kegiatan, sehingga Anda dapat memahami materi secara utuh. Aktif dan perhatian pada setiap informasi yang dibagikan oleh dosen, baik di onclass.ump.ac.id maupun di grup WhatsApp. Apabila Anda belum bergabung di grup WhatsApp, silahkan kontak penanggung jawab kelas Anda. Apabila Anda mengalami kesulitan, silakan menghubungi dosen. Apabila misalnya itu Anda ingin bertanya dalam informasi yang umum, silahkan di grup WhatsApp, sehingga saya tidak menjawab WA satu persatu. Kalau itu adalah masalah umum. Tetapi kalau itu adalah masalah pribadi, maka silakan japri saya dengan memperhatikan aturan-aturan seperti ini. Perkenalkan nama, NIM, kelas, dan prodi. Karena saya tidak mungkin menyimpan semua nomor Anda. Kemudian jelaskan keperluan Anda dengan singkat dan jelas. Dan tentu saja dengan sopan juga ya. Kemudian meminta izin apabila akan menelpon, menunggu diberi izin, barulah menelpon. Tidak mengirim gambar, video, file apapun tanpa izin di grup WhatsApp mata kuliah kita. Karena saya yakin Anda juga mempunyai grup WhatsApp yang tidak ada dosennya. Gitu ya. Apabila saya suatu saat mengirimkan flyer atau mengirimkan gambar atau mengirimkan materi, itu pasti adalah materi yang memang betul-betul penting sehingga perlu saya bagikan di grup WhatsApp. Jadi kalau Anda ingin bercanda, ingin hahaha, ingin kirim hal-hal yang lucu atau tidak ada kaitannya dengan mata kuliah seminar, maka silahkan di grup yang lain ya, supaya tidak mengganggu informasi yang diberikan oleh saya sebagai dosen. Berikutnya, saya ingin kita lebih fokus kepada perkuliahan Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan kelompok ini akan saya temani, akan saya bimbing hingga nanti semester gasal berakhir. Produk yang akan dihasilkan oleh Anda semua sebagai mahasiswa, maka yang pertama adalah makalah, gitu ya, tentu saja makalah atau artikel. Kita akan bersama-sama berlatih membuat artikel atau makalah. Berikutnya adalah video presentasi Anda, gitu ya. Jadi nanti ada video yang harus dipresentasikan. Oh maaf, presentasi yang harus divideokan, gitu ya. Maaf terbalik. Berikutnya adalah kita bisa melihat di sini tujuan mata kuliah seminar ini, seminar PBSI ini adalah memberi bekal kepada Anda mahasiswa untuk yang pertama, terampil menemukan permasalahan atau topik dalam bidang bahasa dan sastra maupun pengajarannya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama untuk mencari ada masalah apa sih dalam pengajaran bahasa atau sastra. Kemudian terampil menjelaskan permasalahan secara tertulis dalam bentuk makalah.
3, terampil mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Keempat, terampil menyajikan makalah secara lisan, baik dengan luring maupun daring. Ya. Kemudian terampil memberi jawaban dan tanggapan pertanyaan dengan baik. Jadi mata kuliah ini bernama seminar, artinya semuanya harus presentasi hasil observasi Anda atau hasil penelitian sederhana Anda, gitu ya, dalam waktu 1 semester. Baik, bagaimana cara mencapai tujuan itu? Yang pertama adalah Anda nanti akan membuat makalah dan salin dia atau PowerPoint yang berkaitan dengan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sekarang ini banyak sekali masalah yang ada di sekitar kita. Apabila kemarin Anda mengikuti KKN pendidikan, maka Anda bisa mengangkat salah satu masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa di sekitar desa Anda, gitu ya. Boleh SMP, SD, MTS, SMA, SMK, SD boleh nggak ya? Nah, kalau SD kelas atas boleh lah ya, karena kita bahasa Indonesia. Kemudian setiap mahasiswa wajib membuat 2 makalah, gitu ya. 1 makalah tentang pengajaran bahasa di sekolah, 1 lagi makalah tentang pengajaran sastra di sekolah. Jadi nanti masing-masing membuat bahasa maupun sastra. Harapannya adalah salah satu itu akan menjadi awal Anda menulis skripsi, begitu ya. Berikutnya adalah mempresentasikan makalah tersebut secara daring maupun luring. Karena kita tidak tahu, mungkin kalau bulan ini kita masih daring, bisa jadi minggu depan, bulan depan kita sudah mulai luring, begitu. Jadi bisa daring, bisa luring. Durasi presentasi daring tiap mahasiswa itu antara 15 menit sampai 20 menit. Kalau presentasi luring tentu saja menyesuaikan, karena kan nanti akan banyak hal ketika luring itu biasanya kita agak lebih lama ya, mengkondisikan peserta, atau mungkin juga nanti harus koordinasi dan sebagainya, atau cari ruang, atau sebagainya. Kemudian setiap presentasi mempresentasikan 2 pembicara. Pembicara wajib membuat flyer untuk mengajak mahasiswa lain mengikuti atau menyimak presentasi Anda dan berperan aktif, terutama link, gitu ya. Silakan nanti Anda bisa memilih menggunakan Google hanya sekitar 15-20 menit, maka bisalah ya pakai Zoom yang tidak berbayar. Atau untuk mahasiswa yang tidak presentasi diberikan waktu presentasi mahasiswa lain kan sekitar 15-20 menit. Kalau misalnya satu presentasi itu menampilkan 2 pembicara, maka hanya sekitar ya maksimal 60 menit, begitu ya. Dan sisanya adalah untuk berdiskusi atau bertanya jawab, begitu ya. Kemudian mahasiswa berdiskusi tentang isi presentasi tersebut dalam kelompok kecil. Jadi bayangannya kalau misalnya nanti karena satu dan lain hal, misalnya kok presentasi langsung Anda kurang aktif, maka nanti bisa direkam. Jadi Anda presentasi sendiri dan nanti diskusinya melalui forum diskusi. Gitu. Dan nanti saya akan komentar di forum diskusi. Karena sering sekali kalau virtual tuh Anda malah kurang aktif, misalnya dengan menutup kamera atau tidak mau bertanya, seperti itu ya. Berikutnya adalah, yang paling penting lagi adalah carilah Google Scholar dosen Anda, karena nanti Anda akan memilih pembimbing, begitu ya. Nanti saya akan mempraktekkan bagaimana mencari nama pembimbing atau nama dosen Anda melalui Google Scholar. Nah, kalau melalui Google Scholar, maka Anda bisa melihat berbagai artikel atau karya yang dihasilkan oleh dosen Anda. Nah, karya-karya dosen Anda itu bisa Anda sitasi dalam makalah Anda atau dalam artikel Anda, bahkan nanti juga bisa disitasi dalam skripsi Anda. Jadi nanti tidak bingung lagi, saya milih siapa ya, gitu. Misalnya Anda ingin meneliti sastra, maka Anda lihat, Anda cek karya-karya dosen Anda itu yang sastra dan dekat dengan minat Anda itu siapa, begitu. Jangan sampai salah memilih dosen. Ini setelah Anda mendapatkan Google Scholar dosen PBSI, apa yang akan dilakukan? Kemudian carilah artikel yang sesuai dengan minat Anda dalam bahasa, gitu ya. Untuk seminar termin 1, oh saya bahasa misalnya Bu Leli, Pak Kuntoro, Bu Tutut. Nah, itu cari tulis artikelnya itu apa aja yang berkaitan dengan minat Anda. Atau kalau misalnya berikutnya adalah selain bahasa, Anda juga mencari artikel yang sesuai dengan minat Anda dalam sastra.
untuk seminar termin 2. Jadi yang sekarang untuk sebelum UTS itu kita fokus ke yang bahasa dulu gitu ya. Jadi Anda nanti setelah ini Anda mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan bahasa dan sesuai dengan minat Anda itu apa begitu ya. Kalau sudah menemukan artikelnya, maka Anda membuat topik sesuai minat Anda gitu ya. Satu bahasa dan satu sastra gitu ya. Tapi untuk hal ini, untuk saat ini, maka Anda masih membuat sastra, bahasa dulu, begitu ya. Nah, ini ya. Ini untuk minggu depan, saya akan menagih Anda topik apa yang akan Anda pilih, baik bahasa maupun sastra. Topiknya saja dulu. Setelah Anda mencari artikel-artikel dari dosen Anda, maka Anda besok minggu depan berarti Selasa depan, Anda menuliskan atau berdiskusi tentang topik-topik. Diskusikan pertemuan Selasa yang akan datang, begitu ya. Nah, untuk sistematika makalah atau artikel itu nanti ada judul, latar belakang, metode pembahasan, penutup, dan referensi. Referensi itu 5-10 tahun terakhir, tidak boleh 15 tahun terakhir, apalagi 20 tahun terakhir, tidak boleh ya. Nah, ini mari terapkan dalam pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi saya akan mencoba untuk sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mencari Google Scholar ya. Sebentar. Google Scholar ya, sebentar saya tambah. Oke, sebentar. Ini gimana? Sini ya. Google Scholar seperti ini. Ini saya mulai dengan hal-hal yang paling mudah dulu ya. Kemudian Anda tulis supaya lebih mudah, saya berikan contoh Google Scholar saya. Nanti Anda boleh mencari Google Scholar Prof. Sukirno misalnya. Tapi kalau dalam Google Scholar itu tidak ada gelarnya ya, jadi Sukirno. Nah, karena Sukirno itu namanya banyak, maka Anda tulis Universitas Muhammadiyah Purwokerto supaya tidak muncul atau Anda salah mencari artikel. Atau misalnya Kuntoro. Nah, Kuntoro juga nanti tidak hanya satu orang nih di Indonesia atau di dunia. Maka Kuntoro Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Atau misalnya Eko Sri Israhayu. Nah, kalau Eko Sri Israhayu kelihatannya satu, tapi untuk lebih yakin, maka tulis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dari Google Scholar saya ini sudah muncul judul-judul artikel. Anda bisa melihat. Apabila kita melihat di sini, maka Anda bisa melihat dirujuk 3 kali. Ya, ini Anda bisa melihat yang merujuk siapa saja dengan mengklik ini. Ya. Atau kalau Anda ingin menggunakan artikel yang berjudul Budaya Lokal Banyumas dalam materi PIPA, maka untuk cara mengutipnya, Anda tinggal mengcopy paste ini. Anda mau menggunakan MLA atau apa, atau ISO, silahkan. Tapi untuk referensi itu harus konsisten. Kalau dari awal LMA ya LMA semuanya. Kalau dari awal apa ya apa semuanya. Nah, sekarang yang paling sering digunakan adalah apa ya untuk artikel-artikel ilmiah. Begitu caranya. Jadi tidak perlu mencari apa ya, kemudian nulis lagi ini nama belakangnya siapa ya. Nah, ini tinggal diketik saja nih. Ini tinggal di-copy paste saja, gitu ya. Jadi tidak usah bingung. Jadi nanti di sini akan muncul karya-karya dari dosen Anda. Tuh, jadi Anda tinggal mencari yang sesuai dengan minat Anda. Oh, ini kok masih belum ini ya. Cari lagi nih nomor 2. Cari di nomor 3. Misalnya dosen Anda punya banyak karya, maka Anda punya banyak pilihan, gitu ya. Jadi itu mahasiswaku semuanya. Setelah ini Anda klik kehadiran dan kemudian Anda mulai mencari di Google Scholar artikel-artikel apa yang tepat untuk makalah Anda atau untuk bahan seminar Anda. Gitu ya. Dan kita ketemu lagi Selasa depan untuk mendiskusikan topik Anda.
Begitu, tetap sehat, tetap semangat. Kita lafalkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.